Maaf, Mila. Kenapa Tante Donna belum juga ada kabar? Apakah dia bisa menemukan pengacara mengeluarkanku dari penjara ini? Aku sudah tidak sabar ingin keluar. Aku sangat tersiksa berada di sini. Aku seperti seorang pembantu yang memijit kaki wanita gemuk dan bau ini. Kalau bukan karena takut dia akan menyiksaku lagi, tidak sudi aku memijit kaki wanita bau ini. Hei, yang keras mijitnya, teriak Miss Dora kepadaku saat aku memijit kakinya. Pup. Bau. Dia terkentut di depanku. Makan apa dia? Sampai bau sekali. Rasanya aku mau muntah, ucapku di hati, sambil menutup hidung dengan tangan kananku. Sedangkan tangan kiriku tetap memijit kakinya. Hei kamu, kalau aku kentut, jangan tutup hidung. Mata Miss Dora melototiku. Bau sekali, Miss, jawabku pelan. Buka hidungmu, ditanya padaku. Kalau tidak, aku gampar mukamu. Miss Dora mengangkat tangan kanannya, seperti ingin menamparku. Aku takut dan segera memijit kakinya lagi dengan kedua tanganku. Bau kentutnya sudah mulai menghilang. Aku bisa bernapas lega. Jangan coba-coba sama Miss Dora, ucapnya lagi. Setelah itu, dia memejamkan mata, menikmati pijitanku dan pijitan tahanan lainnya. Kalau aku punya pisau, akan perut gendutnya. Aku mengomel di hati. Pup. Miss Dora kentut lagi. Uwek. Aku langsung muntah setelah mencium aroma kentut Miss Dora lagi. Perutku mual dan muntahku langsung membasahi kakinya. Bukan cuma aku, tahanan lainnya juga merasakan yang sama, meskipun tidak sampai muntah sepertiku. Dasar wanita gila. Miss Dora langsung memukul pundakku keras. Kamu mengotori kakiku, teriaknya, dan mencoba memukulku lagi. Saat dia ingin memukulku lagi, tiba-tiba dua orang tahanan lainnya mencoba menghalangi tangan Miss Dora. Aku menggunakan kesempatan itu untuk menendang perut gendutnya berulang kali. Bukan hanya aku, dua tahanan lainnya juga ikut mengeroyok Miss Dora. Sepertinya mereka juga punya dendam karena diperlakukan tidak baik. Aku puas karena punya teman melawan wanita gendut bau ini. Plak, rasain ini. Aku menampar Miss Dora, melampiaskan kekesalanku. Dua tahanan lainnya memegang tangan Miss Dora, dan aku terus melampiaskan kemarahanku. Ampun. Miss Dora memohon kesakitan. Mukanya lebam. Aku puas. Ha. Ayo pukul lagi gendut bau ini, ucapku tertawa jahat tanpa menghentikan pukulanku. Ha. Dua tahanan lainnya juga tertawa jahat, memegang tangan Miss Dora. Ha. Aku tertawa keras dan sangat puas. Hei, diam. Tawaku terhenti mendengar suara Miss Dora berteriak. Aku membuka mata. Ternyata aku terlalu menghayati hayalanku hingga aku tertawa sambil mata terpejam, memijit kaki Miss Dora yang hampir 1 jam lamanya. Apakah aku sudah mulai gila hidup di penjara? Aku hampir tidak bisa membedakan hayalan dan kenyataan. Kamu sudah gila, tertawa sendiri? Tanya Miss Dora sambil menjauhkan kakinya dari tanganku. Aku diam tidak menjawab. Mila, ada yang mencarimu. Penjaga penjara membuka pintu sel. Tante Donna, itu pasti Tante Donna, ucapku di hati. Sambil bangkit keluar sel, aku melangkah di belakang penjaga penjara. Ternyata bukan Tante Donna yang datang, tapi Mas Bayu. Aku terpana menatapnya. Mila, aku kesini ingin menyerahkan ini. Mas Bayu menyodorkan amplop coklat kepadaku. Apa ini, Mas? Tanyaku.
sambil membuka amplop tersebut. "Baca," tita Mas Bayu dengan raut wajah tidak suka kepadaku. "Apa? Kamu menceraikanku, Mas?" Mataku berembun setelah membaca surat yang ada di dalam amplop. "Tanda tangan," ucap Mas Bayu sambil menyodorkan pena. "Tidak, aku tidak mau," jawabku membantah. "Tidak masalah, pengadilan akan mempercepat perceraian kita. Mana ada suami yang mau punya istri yang mertua sendiri." "Mas, aku minta maaf, aku khilaf. Jangan ceraikan aku, Mas. Aku mohon. Aku masih sangat sayang kamu dan Caca. Aku memohon kepada Mas Bayu. Ternyata aku kesini hanya buang-buang waktu saja. Aku senang melihatmu tersiksa di penjara. Kamu, mamaku, seumur hidup tidak akan ku maafkan. Semua juga salahmu. Kamu selingkuh dengan perempuan itu. Dia juga mencoba merebut Caca dariku. Aku sangat membencinya." Air mataku tumpah dan bersuara lantang. Mas Bayu pergi meninggalkanku. Meskipun aku berteriak, memohon kepadanya, dia tidak menghiraukanku. Bahkan kulihat di matanya, dia menyimpan kebencian. Apakah ini karma dengan apa yang aku lakukan? Apakah ini balasan yang kudapatkan atas apa yang aku lakukan terhadap Luna? Luna, maafkan aku menyesal. "Ayo masuk lagi," tita penjaga penjara kepadaku saat Mas Bayu sudah pergi. "Tidak, aku tidak mau. Pergi kalian, pergi." Ha. Aku tidak akan kalah. Aku Mila. Aku tidak pernah kalah. Mila seperti orang gila. Dia tertawa, menjerit, dan menangis di waktu yang sama. Melihat kondisinya, akhirnya Mila dimasukkan ke rumah sakit jiwa. "Prof. Donna, sebaiknya kamu memikirkan perasaan Rio, bukan mengemukakan egomu, Donna," ucap suamiku sambil melihat Rio masuk ke kamarnya dengan raut wajah sedih. "Jangan pernah menasihati aku. Aku tahu yang terbaik untuk anakku," jawabku kesal. "Kamu akan menyesali sikapmu sekarang." Setelah berkata, suamiku berlalu dari hadapanku. Aku tahu Rio sangat mencintai Lani, tapi aku tidak mau diinjak dan harga diriku diremehkan. Tante Lani, wanita kaya dan punya warisan banyak. Jika Rio berhasil menikahi Lani, aku juga diuntungkan dengan semakin bertambahnya kekayaanku. Namun, melihat sikap Maria, aku merasa diremehkan dan sepertinya hanya dia saja yang punya uang. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Lama aku duduk di sofa kamar memikirkan tentang Rio dan Lani. Rasanya aku sangat kasihan melihat kekecewaan di mata putraku. Aku akan mencarikan wanita yang cantik dan dari keluarga terhormat juga. Aku banyak teman yang mempunyai anak gadis yang cantik-cantik. Aku harus mencoba menjodohkan Rio secepatnya. Tok, tok, tok. "Nyonya, ada tamu." Terdengar suara pembantuku mengetok dan memanggil dari luar pintu kamar. "Siapa yang mencariku?" gumamku sendiri sambil melangkah membukakan pintu. "Siapa?" tanyaku kepada pembantuku. "Den Bayu, Nyonya," jawab pembantuku dan berlalu ke dapur. "Ada apa Bayu mencariku?" Waduh, aku hampir lupa kalau aku juga harus mencarikan Mila pengacara. Aku sudah berjanji padanya kemarin. Aku melangkah menemui Bayu di ruang tamu. "Bayu," sapaku, dan aku duduk di kursi yang berhadapan dengan Bayu duduk. "Apakah aku mengganggu tante?" tanya Bayu basa-basi. "Tidak, ada apa?" tanyaku. "Aku mau bicarakan masalah Mila," ucap Bayu sambil menyodorkan sebuah amplop coklat kepadaku. "Apa ini?" tanyaku sambil membuka amplop itu. "Aku dan Mila sudah resmi bercerai.
Pengadilan mengabulkan permohonanku dengan cepat karena Mila terbukti ibuku. Mila, kasihan sekali kamu. Kamu dipenjara dan sekarang juga diceraikan Bayu. Entah kenapa, aku sangat kasihan sekali padanya. Ada rasa tidak relaku kalau Mila menerima semua ini. Kenapa dia ceroboh sekali? Tante, Bayu memanggil, membuyarkan lamunanku, memikirkan Mila. Oh, ya Bayu, bagaimana kabar Mila sekarang? Apakah kamu sudah mengunjunginya? Sudah, waktu aku minta tanda tangan surat dan... Bayu tidak melanjutkan kata-katanya. Dan apa? Tanyaku merasa tidak enak. Mila sekarang dirawat di rumah sakit jiwa, ucap Bayu pelan menundukkan wajah. Apa? Mila gila? Aku terkejut mendengar kata-kata Bayu. Bayu menganggukkan kepala, menjawab. Badanku terasa lemas mendengar kabar ini. Aku tidak menyangka Mila akan bernasib seperti ini. Andaikan aku lebih peduli waktu itu, mungkin Mila baik-baik saja hingga sekarang. Bagaimana aku bisa menolong Mila? Tapi setidaknya rumah sakit jiwa lebih baik daripada penjara. Aku akan menemui Mila, memastikan dia masih bisa berkomunikasi denganku atau tidak. Mila. Maafkan aku, Tante. Aku harap Tante mengerti kenapa aku menceraikan Mila. Kamu juga salah, Bayu. Kamu selingkuh. Aku kesal dengan Bayu. Kenapa Tante menyalahkanku? Dia melakukan semua itu demi mempertahankan rumah tangga kalian. Dan tentunya Caca, anakmu. Suaraku lantang terdengar. Bukan berarti dia meracuni mamaku. Bayu juga bersuara lantang. Apapun alasanmu, kamulah yang seharusnya disalahkan. Aku mempercayakan keponakanku padamu. Tapi apa balasanmu? Kamu mengkhianatinya. Aku menunjuk-nunjuk Bayu karena kesal. Bukankah ini suatu hal yang biasa kita lakukan dulu? Ingat Tante, waktu aku berumah tangga dengan Luna, Mila juga jadi orang ketiga waktu itu. Mila melakukan semuanya demi bisa bersamamu, termasuk membesarkan Caca dengan kasih sayang, jawabku. Dan semua ini juga permainanmu. Kamu memintaku mencarikan gadis untuk dinikahi demi memenuhi syarat ibumu, agar kamu bisa rujuk dengan Mila. Dan tentunya juga demi warisan ibumu, sambungku. Tapi Tante menyetujuinya karena demi uang, imbalan yang kuberikan. Dan Tante juga harus ingat, uang yang didapat digunakan menolong biaya putramu kuliah di luar negeri. Ini juga permainanmu. Bayu membulatkan matanya. Tidak terima aku salahkan. Kamu kira cari gadis segampang itu? Aku mengorbankan anak diriku demimu dan Mila. Ya, kamu menjual anak dirimu kepadaku. Semuanya gampang kalau ada uang, termasuk menjual Luna, Tante. Satu lagi, masalah Mila. Aku sudah tidak peduli lagi dengannya. Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang mamaku. Bayu melangkah ke pintu. Satu langkah lagi menggapai pintu. Dia membalikkan badan. Semua juga karena ajaranmu pada Mila. Sadarlah. Setelah itu, Bayu melanjutkan langkah meninggalkan rumahku. Aku terdiam dengan perkataan Bayu. Bagaimana mungkin dia tidak menghargai pengorbanan Mila selama ini? Mila benar, wanita bernama Lani, selingkuhan Bayu, berhasil mengalahkannya. Aku sangat penasaran, ingin melihat seperti apa Lani, selingkuhan Bayu. Kenapa kamu tega sekali, Donna? Kamu menjual Luna demi uang. Kamu mempermainkan pernikahan putriku. Apa salah putriku? Kenapa aku tidak mendengarkan Luna dulunya? Aku lebih percaya kamu sebagai istriku. Sial, suamiku mendengar pertengkaranku dengan Bayu. Yang lebih parahnya, Rio juga mengetahuinya, berdiri di samping suamiku. Apakah itu benar, Mi? Tanya Rio.
membuatku tidak berani menatap matanya. Mimi menjual Luna demi biaya kuliahku ke luar negeri, sambung Rio seakan tidak percaya dengan apa yang aku lakukan. Aku diam, memalingkan muka. Sementara itu, suamiku menangis, duduk di kursi rodanya. Kalau aku tahu cara Mimi mendapatkan uang demi biaya kuliahku, tidak sudi aku kuliah sejauh itu. Rio masih belum berhenti berbicara. Mimi juga seorang ibu. Kenapa Mimi tega menjual anak gadis orang demi kepentingan kita? Rio sudah berdiri di depanku. Aku tetap memalingkan wajah. Jawab, Mi, jawab, ucap Rio, seperti merasa bersalah dengan apa yang aku lakukan. Cukup, teriakku, tidak tahan dengan ucapan Rio. Semua Mimi lakukan demi agar kita dihargai orang. Mimi ingin kamu menjadi lelaki yang sukses, jawabku, menatap putraku. Pantas, Bayu dan Mila terang-terangan selingkuh dan tidur di rumah Luna. Mereka sengaja membuat hati putriku hancur. Kenapa kalian sejahat itu pada putriku? Apa salah Luna padamu, Donna? Kata suamiku dengan suara bergetar. Rio terdiam menatapku. Aku tahu putraku tidak terima dengan apa yang aku lakukan terhadap anak tiriku. Dan aku juga tahu dia pasti kasihan kepada ayah tirinya yang menangis menyalahkanku. Semua kesalahanku pada putrimu sudah aku tebus. Lihat sekarang, kamu lelaki lumpuh yang duduk di kursi roda. Sudah untung aku perbolehkan kamu tinggal di rumahku, jawabku, menunjuk suamiku. Mimi, aku mohon, tolong jangan menghitung balas budi. Bagaimanapun juga, ayah adalah suami Mimi, ucap Rio membela ayah dirinya. Ya, suami yang tidak berguna, teriakku, meremehkan lelaki lumpuh yang duduk di kursi roda. Mimi juga harus ingat, ayah menjual kontrakan warisan Luna dari ibunya demi membantuku biaya di Malaysia, kata Rio. Bahkan untuk modal usahaku, Mas Bayu dan Mila juga menolong, termasuk rumah satu-satunya peninggalan ayah yang sudah dijual, sambung Rio. Rio benar, saat aku butuh modal usaha yang dirintis Rio, Bayu dan Mila membantu materi yang cukup besar, hingga usaha Rio berkembang sampai sekarang. Dan suamiku juga menjual rumah satu-satunya yang dia punya demi membantu putraku juga. Namun, aku tetap tidak terima saat aku disalahkan. Aku, Donna, tidak mau disalahkan dengan apa yang aku perbuat. Cukup, Rio. Mimi muak dengan kata-kata menyalahkan ini. Aku kesal dan pergi meninggalkan rumah dengan mobilku. Aku tidak mau disalahkan, meskipun aku salah. Cukup di masa lalu, aku pernah diremehkan karena aku tidak punya uang. Mereka menghinaku dan aku sangat marah dengan semua itu, hingga aku membalas ribuan kali lipat kepada mereka. Dan akhirnya mereka kalah di tanganku. Aku melaju mobilku tak tahu arah, memasuki jalan area perindustrian. Jalan sangat macet dan membuatku semakin jenuh. Bau karet terbakar menyelimuti udara. Ku nyalakan musik. Sudah hampir setengah jam aku di jalan ini. Macet belum juga usai. Beberapa mobil pemadam kebakaran lewat, dan inilah penyebab kemacetan yang aku rasakan. Biasanya di jalan ini jarang macet, gumamku sendiri melihat mobil kebakaran lewat, dan ini sudah yang kedua kalinya lewat. Ku buka jendela kaca. Mas, apa yang terbakar ya? Tanyaku ke seorang lelaki yang menyetir mobil di samping mobilku. Kami sama-sama korban kemacetan jalan hari ini. Sebuah gudang ban mobil yang di pertikungan jalan, Bu, jawab lelaki itu. Gudang ban mobil yang di pertikungan jalan. Di pertikungan jalan hanya ada satu gudang ban mobil, dan di depannya bangunan kantor, yaitu milik putraku. Rasanya badanku lemas mendengar berita ini.
Aku takut yang dimaksud adalah perusahaan Rio. Tidak, itu perusahaan yang sudah susah payah dirintis Rio. Tanpa berpikir panjang, aku keluar dari mobil dan berlari melalui sela-sela mobil macet menuju pertikungan jalan yang tak begitu jauh dari kemacetan mobil. Dengan nafas tersenggal, aku melihat kobaran api besar di kantor dan gudang perusahaan Rio. Tidak, tidak, ini perusahaan putraku. Tolong padamkan apinya, tolong. Aku menjerit histeris melihat kantor dan gudang perusahaan putraku dilalap api besar. Bersambung.